Baik pemirsa, alhamdulillah kita masih di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Di segmen ini saya yakin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah siap ingin diajukan karena ini berkaitan sangat dekat sekali dengan keseharian kita, yaitu kemuliaan sedekah di bulan Ramadan. Insya Allah nanti akan dijawab pertama oleh Abah Rod Bahar yang akan ditanyakan oleh Bapak Troy Yudhistira. Boleh berdiri sambil diturunkan maskernya Bapak, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya. Abah, dan Pak Ustadz, izin bertanya. Pernah baca salah satu hadis Nabi Muhammad SAW. Di sana ada sahabat Nabi bernama Said Abdullah. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, ayu amalu ahabu ilallah. Amal apa yang paling dicintai Allah? Lalu Rasul menjawab, yang pertama as-salatu fi awali waktiha. Suma ayu ya Rasulullah? Lalu Rasul menjawab, birru walidain. Suma ayu ya Rasulullah? Lalu Rasul pun menjawab, jihadu fisabilillah. Di dalam konteks hadis di sini tidak ada kata sedekah sebagai amalan yang dicintai Allah. Dengan kefakiran ilmu saya, mohon kiranya saya ingin tahu konteks sedekah yang betul dicintai Allah Subhanahu, seperti tadi Abah bilang kemuliaannya luar biasa gitu ya. Apakah sedekah ini termasuk di dalam syarah daripada jihad fisabilillah? Tayyib, yang kedua, mohon izin. Itu dulu Pak Troy, nanti kita akan bergantian, beberapa penanya sudah siap dengan pertanyaan. Baik, itu terima kasih. Mohon izin Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abah Rod Bahar, bisa dijawab pertanyaan dari Pak Troy. Ya, pertanyaannya cukup bagus. Akan tetapi hadis-hadis itu jumlahnya ribuan. Sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan daripada sahabatnya, digantungkan kepada situasi dan kondisi pada saat itu. Ketika pada saat itu memang sholat di awal waktu yang harus diutamakan, maka itulah yang menjadi jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pada saat itu yang harus diutamakan adalah birrul walidain, maka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah birrul walidain. Sedangkan di dalam hadis-hadis yang lain, karena situasi dan kondisi juga lain, maka di antaranya ketika datang bulan Ramadan, maka sedekah adalah merupakan amal yang terbaik yang dilakukan ketika orang berpuasa di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu memiliki keistimewaan buat orang yang berpuasanya, buat orang yang sholat tarawehnya, buat orang yang bangun malamnya, termasuk di dalamnya buat orang yang melakukan sedekahnya. Abah ingin bacakan hadis-hadis yang berkaitan dengan kehebatan Ramadan. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dambi. Kemudian hadis yang kedua, man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dambi. Bahkan ada satu lagi yang hebat, man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dambi. Ada satu hadis, afdhalus shadaqah as-shadaqah fi Ramadan. Sedekah-sedekah di bulan Ramadan itu bukan tidak baik, akan tetapi ada semulia-mulia sedekah, yaitu sedekah di bulan Ramadan. Bahkan Ramadan itu sendiri sesungguhnya diantaranya maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menjadikan syariat puasa di bulan Ramadan adalah bagian daripada tarbiyah kepada kita sebagai umat untuk merasakan bagaimana laparnya di sebelah sana orang yang tidak punya, bagaimana dahaganya di sebelah sana orang yang tidak punya, bagaimana cumpang campingnya di sebelah sana orang yang tidak punya.
Maka Ramadan adalah merupakan tarbiyah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk berbagi, di mana kita merasakan mereka-mereka di sebelah sana yang kekurangan. Untuk itu datanglah hadis dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shadaqah fi afdhalus shadaqah as-shadaqah fi Ramadan. Maka sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Sedangkan susunan kepada siapa yang harus kita berikan dari sedekah-sedekah itu, yaitu ada 5. Yang pertama adalah tentu kepada orang tua. Yang kedua ya kepada akrobin, orang yang paling dekat kepada kita itu saudara satu biologi. Ada juga saudara kita yang dekat, yaitu tetangga kita. Kemudian yang ketiga adalah fakir, yang keempat miskin, dan yang kelima adalah ibnu sabil. Salah satu di antaranya kenapa kita harus mendahulukan sedekah sebelum kepada yang lain adalah kepada orang tua dulu. Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, saya nanti di akhirat beserta siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, Musa, kamu beserta tukang daging. Jadi saya nanti di surga dengan tukang daging. Akhirnya Nabi Musa mencari tukang daging yang mana yang akan bersama-sama aku nanti di surga. Maka ditemukan seorang tukang daging, kemudian dia minta untuk datang ke rumah tukang daging itu. Ternyata sesampainya di rumah, tukang daging itu langsung membuka bungkusan, memasak. Setelah selesai memasak, menurunkan kerekan. Ternyata yang dikerek itu adalah ibunya. Kenapa dikerek? Karena takut dimakan oleh binatang buas. Ketika datang turun kerekan itu, langsung si tukang daging itu menyuapi ibunya yang sudah tua renta itu. Usai makan, ibunya mengangkat kedua belah tangan, ya Allah, berikan pahala kebaikan untuk anakku masuk ke dalam surga beserta Nabiku Musa. Kata anaknya, amin. Padahal Nabi Musa ada di situ. Oh, inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan bersama tukang daging. Karena tukang daging itu masuk surga bersamaku karena ia baik sodakoh ngurus kepada ibunya yang sedang sudah tua renta. Kira-kira itu. Masya Allah, mudah-mudahan terjawab dan jadi motivasi buat diri kita sendiri, kita semuanya khususnya di bulan Ramadan. Allah memberikan kemuliaan yang lebih ketika kita bersedekah di bulan Ramadan. Berikutnya saya persilakan ke Ibu Maryam, insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz Rustandi. Silakan boleh berdiri Ibu Maryam. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Maryam dari Desa Jogrek, Kecamatan Parung. Dan saya mau bertanya kepada Bapak Kiai dan Bapak Ustadz tentang fidyah dan zakat. Yang kami tanyakan, karena saya punya jamaah, kepada siapakah zakat itu diberikan? Tadi sudah 5 ya sedekahnya. Kemudian siapa sajakah yang berhak menerima zakat dan fidyah itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Rustandi. Baik, terima kasih Ibu. Kalau tentang zakat tadi Abah sudah ya, yang sedang sedekah. Kemudian kalau yang zakat itu dari 8 asnafnya, saya yakin kita juga sudah paham semuanya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Dari 8 asnaf itu termasuk fidyah itu dikhususkan buat orang yang miskin. Ya, bukan ke yatim. Kalau di kita mah pemahaman kita teh asal yatim miskin. Bener enggak? Ya. Pokoknya asal yatim miskin aja. Padahal enggak begitu. Siapa tahu yang tetangga saya aja alhamdulillah tuh dia yatim. Dia ditinggalkan sama bapaknya. Punya warisan 8 angkot. Iya, kontrakannya ada 37. Udah mau nyumbang ke dia, dia malah nyumbang ke kita. Itu. Jadi
untuk fidyah itu diberikan kepada orang yang miskin karena memang untuk makan. Fidyah itu 1 mud itu untuk 1 hari 3 kali makan. Ya Bu ya. 1 hari 3 kali makan. Mau diuangkan, uangkan. Kalau 1 kali makan 15.000, kalau 3 kali makan berarti 45. Mau bayar hari itu sok, mau ditundain juga sok, yang penting memayar. Ya, kalau hemat saya lebih baik sekarang tidak puasa ini bagi yang uzur ya. Bagi yang uzur syar'i, hari ini dia punya fidyah, misalnya dia berpuasa, nggak berpuasa tuh karena memang udah tua renta ya, misalnya ayah hari ini ditunggu-tunggu, termasuk sodakoh, jangan nunggu-nunggu entar. Kalau ditumpuk-tumpuk gede amat itu. Jadi kalau lebih baik sedekah infaknya kalau tiap bulan keluarkan 1.200.000 1 bulan 1 tahun karena setiap bulan 100.000. Tapi kalau dikeluarkannya 1.200.000 jadi gede. Tapi kalau dikeluarkannya tiap bulan kecil 100. Ya, itu termasuk dengan fidyah diberikan kepada fakir miskin, hitungan adalah makan. Wallahu a'lam. Baik, alangkah lebih baiknya dan juga lebih amannya biasanya bisa kita serahkan ke lembaga-lembaga amil zakat, ya, yang insya Allah amanah sehingga perhitungannya juga. Ya, jadi dia boleh melalui lembaga ataupun dia sendiri. Ya. Memberikannya langsung. Baik, ini kita masih ada waktu, saya persilahkan kepada silakan Abah Rodbahar boleh silakan mau melengkapi aja. Ya. Tadi kalau boleh di mic-nya Abah, punten. Kalau fidyah sudah disampaikan, tapi kepada siapa zakat itu diberikan, itu kita semua sudah harus paham, harus tahu, yaitu kepada 8 asnaf. 8 asnaf itu Ibu tolong dihitung, 1 fakir, miskin, sabilillah, ibnu sabil, hamba sahaya, alimin, gorimin, dan yang terakhir ibnu sabil. Ya, jadi ada 8. Jadi itu kalau kita ingin mengeluarkan zakat. Sedangkan kalau tadi yang Abah sampaikan itu sodakoh, runtutannya yang pertama kepada orang tua, kemudian yang kedua kepada yatim, yang ketiga kepada fakir, kemudian miskin, dan yang kelima kepada ibnu sabil. Ibnu sabil ini anak santri nih, anak santri ibnu sabil itu. Baik, terima kasih Abah Rodbahar sudah melengkapi pertanyaan dari Ibu Maryam tadi. Kita masih banyak waktu untuk berdiskusi lebih dalam lagi tentang kemuliaan sedekah di bulan Ramadan. Tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan.